berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Kami datang dalam ucapan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, terus-menerus menyaksikan karya kasih setia-Mu, yang hari ini secara khusus kami bersyukur merayakan perbuatan kasih Tuhan yang besar bagi hidup Bapak Jonathan Parapak. Terima kasih Tuhan untuk teladan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kami. Terima kasih karena kami bukan hanya menyaksikan kehidupan manusia, tetapi karya kasih setia-Mu. Kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan menolong kami. Ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan kita bersama-sama menaikkan syukur kita, dan juga secara khusus menyampaikan selamat ulang tahun untuk Bapak Jonathan Parapak di tanggal 12 Juli yang lalu. Terima kasih juga buat kesempatan untuk kami semua juga boleh ikut merasakan dan bersama-sama merayakan kasih setia Tuhan yang kami lihat melalui kehidupan Pak Parapak. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan menyampaikan firman Tuhan, karena Tuhan kasih kesempatan ini lewat Pak Parapak. Saya nggak bisa nolak begitu ya ketika diminta, dan saya bersyukur Tuhan memberikan kesempatan ini. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama akan melihat satu bagian firman Tuhan. Hari ini saya akan mengajak kita melihat kitab Kolose pasal yang pertama. Kita akan melihat ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam. Kolose pasal yang pertama, ayat 3 sampai dengan ayat yang keenam. Mari Bapak Ibu sekalian, jika kita punya Alkitab boleh dibuka, jika tidak sudah ada ayatnya saya taruh di depan. Saya akan membaca ayat yang ketiga, mohon Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang keempat, kita bergantian sampai ayat yang keenam. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya tapi juga merenungkannya, melakukannya, dan bahkan membagikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa ciri hidup orang percaya? Apakah dicirikan dari ritual, aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam ibadah? Tentu hal itu juga bisa menjadi salah satu ciri yang menonjol tentunya dari hidup orang beriman. Tetapi dalam satu kutipan yang saya senang mengatakan kalimat berikut ini. Christianity isn't just a religion. It's a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan bukan sekadar beragama, tetapi di dalamnya adalah relasi yang hidup
dengan Allah melalui Kristus Yesus. Dan ini adalah relasi yang hidup yang kita mau perhatikan sama-sama dari apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Kolose. Paulus tidak hanya bicara apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan sebagai orang beriman dalam ritual semata. Tetapi kalau kita perhatikan bagaimana Paulus mengenal mereka dan mengenal apa yang mereka alami bersama Kristus. Secara khusus kalau kita memperhatikan ini surat yang dituliskan kepada jemaat di Kolose. Kemungkinan besar Paulus belum pernah sampai ke Kolose Bapak Ibu, karena itu ada Epafras yang nampaknya membawa Injil ke Kolose. Kalau lihat secara petanya, Kolose ada di sini ya. Bagaimana Injil sampai di sana? Kitab Kisah Rasul pasal yang ke-19 menyatakan bahwa Paulus tinggal di Efesus selama kurang lebih 2 atau 3 tahun. Dan karena itulah seluruh Asia dikatakan mendengar firman Tuhan. Jadi kemungkinan besar bahwa Epafras berjumpa Paulus, mendengar Injil di Efesus, dia bawa pulang ke Kolose. Dan Paulus belum pernah ke Kolose, tetapi jemaat Kolose berhutang kepada Paulus untuk Injil yang mereka dengar lewat Epafras. Dan kemudian kalau kita lihat konteks dari surat ini, sekitar tahun 52 Masehi, Paulus dikatakan berkhotbah tiap hari di Efesus, dan dari sana Injil menyebar ke seluruh wilayah termasuk Kolose. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, 8 tahun kemudian Paulus dijadikan tahanan rumah di Roma. Nampaknya Epafras datang mengunjungi Paulus, membawa kabar mengenai jemaat Kolose dari tempat penahanannya. Paulus kemudian menulis surat kepada jemaat Kolose, yang sekali lagi ia mungkin belum pernah mengunjungi mereka, tetapi ia bisa merasakan adanya ikatan yang kuat dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, tidak semua dari kita pasti pernah dilayani langsung oleh Pak Jonathan Parapak, khususnya yang muda-muda, yang usianya lebih muda, mungkin tidak mengalami langsung seperti ketika mungkin Bapak masih lebih muda dan kemudian melayani banyak orang. Tetapi banyak yang berkata, kalau saya lihat kami membuat ucapan ulang tahun secara virtual, ada di website. Dan itu banyak yang bilang terima kasih Pak secara khusus, karena itu website di Perkantas. Jadi ada yang berkata terima kasih Pak telah merintis pelayanan Perkantas. Dari situlah saya kenal Tuhan, dari situlah saya boleh hidup bagi Tuhan. Dan mirip seperti yang kita lihat dalam pengalaman jemaat Kolose, tidak langsung ketemu Paulus, tetapi mereka berhutang Injil kepada Paulus. Karena itulah kalau kita lihat surat ini, perhatikan apa yang menjadi ucapan syukur Paulus dan bagaimana Paulus meresponi apa yang dia dengar dari kondisi jemaat Kolose. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ketiga, Paulus berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Ternyata Paulus sadar ini bukan sekadar pekerjaan dia, tetapi pekerjaan Allah. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Dan perhatikan ayat yang keempat dan ayat yang kelima mencatat apa yang menjadi ciri utama hidup orang beriman. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini menjadi hal yang menarik di dalam
Paulus sampaikan kepada jemaat, apa yang dia syukuri kepada Allah. Bukan sekadar prestasi-prestasi yang dicapai melalui kehidupan baik secara akademik, secara profesional, tentunya itu juga baik. Kalau kita lihat kitab Filemon, ada beberapa nama yang disebut, nama-nama itu juga berkaitan dengan karena mereka tinggal di Kolose. Tetapi 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa ciri kehidupan beriman yang utama? It's not only about the ritual, tetapi kehidupan yang menyaksikan iman, pengharapan, dan kasih. Paulus bersyukur kepada Allah karena firman kebenarannya yang penuh kuasa telah membuahkan 3 hal ini. Iman, kasih, dan pengharapan dalam hidup orang Kristen di Kolose. Bahkan di ayat yang ke-6 kalau Bapak Ibu perhatikan, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Tetapi bukan hanya itu dimulai dari apa? Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Sekali lagi, buah Injil ini tidak hanya dalam hidup jemaat Kolose, tetapi Injil berbuah, berkembang di seluruh dunia. Kalau kita mau membangun jemaat, kita mau membangun hidup beriman yang berelasi dengan Tuhan, ternyata cirinya adalah ada buah dari Injil itu, dan itu berbuah. Pertama, iman kepada Allah, kasih kepada sesama, dan pengharapan akan janji Allah. Dan saya bersyukur ketika boleh melihat itu dalam kehidupan Pak Jonathan Parapak. Apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya mungkin perhatikan, lihat, kagumi, syukuri adalah imannya kepada Allah, kasihnya kepada sesama, dan pengharapannya akan janji Allah. Dan terima kasih karena ini telah menjadi warisan yang boleh kita sama-sama lihat dan juga tentunya nikmati. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan hanya tentunya untuk Pak Jonathan Parapak, ibu, keluarga, tetapi bagi kita semua yang mengalami kuasa Injil yang mengubah hidup. Sehingga kita bisa mengerti bahwa kekristenan adalah relasi dengan Kristus yang akan menghasilkan buah yang indah ini. Faith, hope, and love. Ada 2 catatan saya waktu bicara tentang buah ini, ya, buah Injil ini. Ada 2 hal yang saya nikmati. Yang pertama, kalau Bapak Ibu perhatikan, bahwa buah Injil ini, this fruit is outward in outlook. Maksudnya apa? Injil ini berbuah bukan hanya makin ke dalam orangnya makin menjadi orang yang self-centered, tetapi kalau kita perhatikan, faith itu look outward to Christ, love itu look outward to others, dan hope itu it's focused on the future. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, bukankah itu juga yang kita saksikan dalam hidup orang-orang yang mengakui mengalami karya Injil mengubah hidupnya. Dia tidak hidup bagi dirinya, tetapi hidup bagi Allah, bagi sesama, dan punya pengharapan yang kuat. Dan terima kasih kami juga melihat itu, paling tidak dalam berbagai kesempatan mengenal dan menyaksikan kehidupan Pak Jonathan Parapak. Outward in outlook. Tentunya
Pak Jonathan juga tidak sempurna, ada kadang pasti ada kegagalan atau ada hal-hal yang mungkin juga tidak sempurna dilakukan, tetapi paling tidak dari apa yang kita kenal, kita melihat hal itu. Dan catatan yang kedua tentang buah Injil ini adalah hal berikut. This fruit is supernatural in source. Ini hal yang sangat luar biasa kita lihat. Ada orang yang punya iman kepada Allah, ada orang yang punya kasih yang melimpah kepada sesama. Tapi kalau kita hanya berhenti melihat itu, kita lupa sumbernya siapa? Sumbernya adalah Allah sendiri. Kalau saudara perhatikan sebuah kalimat yang saya tulis di sini, these virtues do not originate in fallen human nature. No, they come from and are empowered by the Spirit of God. Karena itu ingat, di awal tadi, siapa yang kepadanya Paulus menyampaikan ucapan syukur? Aku mengucap syukur kepada Allah. Dari tadi waktu kami juga diskusi lagu, apa ya lagu untuk ulang tahun Pak Parapak? Kita bicara kesetiaan Tuhan, kita bicara Allah yang memulai, Allah yang berkarya dan sekali lagi menggemakan yang selalu Bapak katakan di banyak kesempatan, it's only by His grace. So the glory also must be to God. Bukan kepada Pak Jonathan, ibu, keluarga, kita semua. Tetapi kiranya ketika makin nyata buah Injil itu, dalam hidup yang makin beriman, hidup yang makin mengasihi sesama, hidup yang makin berpengharapan, all the glory must be to God. Apa kaitannya iman, kasih, dan pengharapannya? Sebenarnya kalimat dalam Kolose ini menyimpulkan sangat indah. Kita lihat sebentar di dalam ayatnya. Iman dan kasih itu bisa terus dialami karena ada pengharapan. Bapak Ibu ya. Jadi kalau lihat ayatnya, jadi kenapa bisa terus beriman? Karena punya pengharapan. Mengapa bisa terus mengasihi? Karena punya pengharapan. Dan inilah yang luar biasa dalam kekristenan. Pengharapan itu diberikan melalui Kristus yang mati dan bangkit. Christian hope is an assured expectation based on God and His promises. Janji Allah yang memberikan kepada kita keyakinan akan pengharapan ilahi. Itu indahnya hidup Kristen Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau kita perhatikan kita itu hidupnya sekarang tetapi di dalam terang masa depan. Dan saya pikir itu juga yang kita bisa saksikan ya dalam kehidupan Pak Jonathan maupun juga hidup kita sendiri. Apakah saudara dan saya juga makin berpengharapan yang akhirnya kita makin beriman dan makin mengasihi. Sehingga kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kita tentunya mau lebih banyak orang seperti Pak Jonathan Parapak ya. Karena itu saya tuliskan begini Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya iman, kasih dan pengharapan bertumbuh dalam hati orang-orang melalui firman kebenaran dari Allah. Oleh karena itu, seperti Paulus, seperti Epafras, saudara mau lebih banyak orang seperti Pak Jonathan Parapak? Mari kita terus beritakan Injil. Karena itu buah dari Injil. Bapak Ibu rindu gereja kita bertumbuh? Beritakan Injil. Bapak Ibu rindu lembaga-lembaga yang kita layani, kita ada di dalamnya terus bertumbuh? Beritakan Injil. Pastikan setiap generasi mendengar berita Injil. Karena Injil itulah yang akan berbuah di dalam anugerah Allah. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, saya kutip kalimat Pendeta John Piper, dia mengatakan, "It is the biblical duty of every generation of Christians to see to it that the next generation hears about the mighty acts of God." Dan terima kasih Pak Parapak banyak kasih kesempatan buat kami yang muda.
Banyak memberikan kesempatan kita boleh melihat pelayanan diteruskan dari generasi ke generasi. Warisan terbaik bagi generasi muda adalah teladan yang baik dari generasi yang lebih tua. Bapak Ibu perhatikan kalimat berikut, saya dapat kutipan ini dalam persiapan beberapa waktu yang lalu. Anda tidak dapat melihat iman, betul ya? Tetapi Anda dapat melihat jejak kaki orang-orang beriman. Karena itu kita harus meninggalkan jejak kaki orang beriman untuk diikuti orang lain. Tadi kita bicara imannya, kasihnya, bentuknya apa? Melalui keputusan-keputusan yang diambil dalam hidup, Papa Rapak telah meninggalkan jejak-jejak iman. Dalam bahasa Inggris aslinya, you cannot see faith, but you can see the footprints of the faithful. We must leave behind a faithful footprints for others to follow. Karena itu kiranya untuk Pak Parapak, buat kita semua dalam waktu kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan, mari kita terus punya komitmen bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan di dalam Alkitab ada janji seperti ini Bapak Ibu ya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tuanya pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Gemuknya sih nggak usah Pak ya. Segernya ya, gemuk tentu ini dalam konteks Israel, yaitu tanda sukses. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Tidak heran Paulus menutup bagian ucapan syukurnya dengan doa. Mari ini juga jadi doa kita pertama buat Pak Parapak, tapi juga buat diri kita Bapak Ibu ya. Mari kita ikuti doanya Paulus bagi jemaat Kolose. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Ini jemaat yang sudah kelihatan imannya, kasihnya, pengharapannya. Apa doa Paulus? Ayat yang berikutnya, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Tuhan mau apa dalam kehidupan kita. Bahkan selanjutnya, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Di dalam terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup, kira-kira kalimatnya begini ya. Dan supaya cara hidup saudara selalu menyukakan hati Tuhan, serta memuliakan Dia. Jadi itu vertikal, kepada Allah. Tetapi juga horizontal. Kalau vertikalnya beres, sehingga saudara selalu berlaku baik dan ramah kepada orang lain. Sementara saudara terus belajar mengenal Allah lebih baik lagi. Sebenarnya doanya sederhana. Tuhan, kiranya aku makin mengasihimu dan aku makin mengasihi sesama. Makin berakar dalam iman kepadamu dan makin berbuah bagi sesama. Dan ayat yang ke-11, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Berarti ada pergumulan Bapak Ibu ya. Jangan pikir hidup aman nyaman saja, tapi dalam pergumulan itu dikuatkan. Ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Itu pengharapan. Yang disyukuri iman, kasih, pengharapan. Yang didoakan terus beriman, terus mengasihi, terus berpengharapan. Itu semua buah dari apa? Buah dari Injil yang bertumbuh dan berkembang. Bapak Ibu, hidup kita indah
Sebenarnya keindahan hidup itu bukan karena kita menemukan atau memperoleh apa yang kita inginkan semata-mata, mencapai hal-hal yang dianggap dunia berharga, tapi balik lagi ke kalimat awal tadi. Keindahannya terletak dalam relasi kita dengan Tuhan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Life is a journey, and it is a journey with Jesus. Indahnya hidup tidak hanya diukur dari apa yang kita capai, tapi bersama siapa kita mencapainya. Dan puji Tuhan, siapakah Allah kita? Perhatikan tadi di pasal 1 ayat 3. Dia adalah Bapa kita. Dia yang memiliki hidup kita. Dialah yang seharusnya menjadi kebahagiaan kita yang utama ketika kita berjalan dalam hidup yang singkat ini. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi yang pernah saya baca tentang Allah sebagai Bapa kita. Saudara, di Inggris biasanya raja-raja suka berkunjung ke daerah-daerah, dan kalau mereka berkunjung ke daerah-daerah itu biasanya diliburkan ya. Kenapa diliburkan? Karena semua harus berdiri di pinggir jalan menyambut raja yang lewat. Jadi kalau raja lewat, semua sekolah diliburkan. Saya ingat zaman dulu saya di Makassar, itu kalau presiden zaman itu lewat, karena sekolah saya di jalan utama Gunung Bawah Karaeng, jadi itu kita mesti tunggu ya. Kalau presidennya lewat jam 10, kami jam 9 sudah dengan bendera merah putih begitu ya. Wah, itu nanti presidennya cuma lewat sebentar banget, set lewat gitu ya, udah lewat saudara ya. Nah ini di Inggris nggak begitu, rajanya naik kereta ditarik sama kuda. Satu waktu raja datang ke daerah itu, dan kemudian semua anak sekolah keluar dulu semua, berdiri di pinggir jalan sambut raja yang mau lewat saudara. Maka semua sudah kumpul menyambut raja yang mau lewat. Pas ada satu SD yang dilewati, anak-anaknya disuruh keluar semua. Ketika dari jauh mereka lihat kereta kuda, wah mereka sudah bersorak anak-anak, wah raja mau lewat ya. Baru lihat kudanya itu ya, belum lihat rajanya. Baru lihat kudanya udah senang gitu, lihat kusirnya di depan, lihat keretanya dari emas, dan ketika kereta itu lewat, wah mereka kagum semua, bersorak-sorai lihat rajanya lewat. Raja dari dalam kereta kuda, ya raja kan harus jaga image ya Bapak Ibu ya, nggak terlalu heboh ya. Raja dari dalam kereta melambaikan tangan. Nggak sampai 5 menit udah lewat rajanya ya. Lalu kemudian gurunya bilang, anak-anak kita balik masuk ke sekolah, ayo kembali ke sekolah. Kita kembali belajar, raja sudah lewat. Di perjalanan pulang ke sekolah, semua anak-anak ceria sekali cerita. Mereka tertawa, wah tadi saya lihat kereta raja, tadi saya lihat kudanya lucu sekali, wah luar biasa. Semua ceria. Tapi ada satu anak remaja perempuan, menangis terseduh-seduh. Menangis terseduh-seduh. Dalam perjalanan itu terus gurunya kaget. Kenapa kamu nangis nak? Lihat semua temanmu bersuka cita, semua temanmu senang. Kenapa kamu menangis? Dia terus menangis. Apa kamu tadi nggak lihat raja? Oh kamu tadi ke toilet mungkin? Sampai waktu raja lewat kamu nggak lihat? Tidak. Loh, kenapa kamu nangis? Lihat temanmu semua senang. Oh, kamu tadi ketutupan temanmu yang lebih tinggi di depanmu? Tidak. Loh, jadi tadi kamu lihat raja? Iya, tapi kenapa kamu nangis? Kamu lihat raja? Iya, saya lihat raja. Tapi raja nggak lihat saya. Itulah raja dunia. Kita lihat dia tidak lihat kita. Bapak Ibu Saudara, kita tidak punya Tuhan yang seperti itu. Dia bukan hanya Tuhan yang jauh di atas sana. Dia Bapa kita. Dia Raja kita. Yang bukan hanya kita lihat dia, kita sembah dia. Tetapi dia lihat hidup kita
satu persatu. Mari terus beriman, terus mengasihi, terus berpengharapan. Karena kita punya Bapa yang bukan hanya di atas sana kita lihat, tapi Dia lihat hidup kita. Selamat ulang tahun Pak Parapak. Kiranya Bapak terus jadi berkat dan kita semua mengalami buah Injil yang nyata. Amin. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih kalau hidup kami yang cuma satu kali ini adalah hidup yang mengenal Tuhan, kuasa Injil-Mu yang mengubah hidup. Terima kasih kalau hari ini kami sama-sama mensyukuri kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang kami lihat dalam hidup Bapak Jonathan Parapak. Tetapi yang juga kami percaya, kami alami karena kuasa Allah yang telah mengubah hidup kami. Memberikan anak-Mu Yesus Kristus mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih kami punya Bapa yang selalu ada bagi kami. Dan karena itulah kami rindu. Baik dalam hidup Bapak Jonathan Parapak. Dalam usia yang masih Tuhan berikan. Terus berkarya berbuah lebat. Makin mengasihi Allah. Makin mengasihi jadi berkat bagi sesama. Makin berpengharapan kepada janji-janji Allah. Tapi kiranya itu juga menjadi hidup setiap kami yang boleh menyaksikan kasih setia Tuhan bagi hidup Pak Parapak. Supaya kami semua betul-betul boleh menjadi saksi-saksi Injil di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih buat firman-Mu, tolong kami bukan cuma jadi pendengar tapi jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.